Baik, kita lanjutkan untuk tutorial berikutnya ya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah melakukan ya penggambaran atau desain 2 dimensi. Nah, sekarang kita pastikan kita buka ya Mastercam-nya. Nah, ini masih aktif, masih terbuka. Nah, tinggal kita save terlebih dahulu ya kan. Save. Oke, kita buat nama filenya tutorial dasar 2 dimensi. Oke, kita simpan. Oke, ini desain 2 dimensinya sudah jadi ya. Tinggal kita nanti kita lakukan penyetingan untuk dimensi dari benda ya, dari benda yang akan kita buat, ukurannya ya, dimensinya. Kita tampilkan ini ya, 3 dimensinya atau sumbu 3 dimensi ini kelihatan. Ini ada sumbu Y, sumbu Z atas bawah, naik turun, dan yang ini melintang ini posisinya untuk sumbu X ya. Kalau tadi 2 dimensi, misalkan kita lihat di pandangan depan top, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ini isometri atau tampilan 3 dimensi ya, atau 3D ya. Nah, namun gambarnya masih tetap 2 dimensi. Oke, kita setting, kita lakukan pengaturan ukuran benda kerja awal. Nah, kalau kita lihat di Operation Manager di sini ini masih kosong ya, belum ada apa-apa karena masih baru dan belum dilakukan penyetingan. Nah, kita lakukan penyetingan. Nah, karena ini desain ya, untuk pengerjaannya itu di proses milling ataupun flash ya, flash CNC. Nah, maka kita pilih di mesin type-nya itu kita pilih mill. Nah, di mill di sini ada default. Nah, di sini ada C user, kemudian ada manage list. Nah, kalau ini belum muncul, bisa kalian pilih default ataupun manage list. Nah, ini muncul ini karena sudah dipilih pada sebelumnya itu dari management list itu sudah dipilih ya, maka akan muncul seperti ini. Contoh misal kita pilih yang 3 dimensi, ini 3 dimensi yang HMC ya. Kalau yang MMD ini inci, kalau yang ada MM-nya ini metrik ya, atau satuannya itu mili. Nah, milling 3 sumbu atau 3 aksis, posisi horizontal. Misal ya, kita munculkan di sini nanti. Kita klik saja, misalkan yang ini. Kalau tadi kayak yang 3 dimensi untuk posisi ininya sudah muncul, yang VMC-nya vertikal. Oke, kita ini kemudian kita add, maka akan muncul di sini, kita oke. Maka ketika kita klik ini mill, di sini akan muncul ya tadi yang kita atur itu ini ya. Itu cara untuk memunculkan pilihan mesin yang akan kita gunakan dari manage list. Nah, karena mesin yang akan kita gunakan itu ya milling ya 3 aksis namun posisi vertikal ya, maka saya pilih yang VMC yang nomor 1 yang sudah ada tadi. Tadi yang saya contohkan itu bagaimana memunculkan jenis mesin yang belum tampil di sini. Nah, ini saya pilih ini VMC vertikal ya. MM ini metrik. Ya, kalau tidak ada MM-nya itu berarti inci. Saya pilih yang ini. Kalau default boleh bisa. Tapi nanti kalau default nanti ketika kita melakukan pembuatan program nanti ada sumbu itu A0. Nah, A0 itu muncul untuk sumbunya yang lebih dari 3 sumbu atau 3 aksis. Karena saya merencanakan itu menggunakan mesin yang 3 aksis atau 3 sumbu supaya tidak edit-edit ya pada programnya nanti, maka saya langsung pilih yang mill 3 aksis ya, tipe vertikal ya, yang untuk
satuan atau besaran metrik. Saya pilih ini. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, kemudian kita atur terlebih dahulu ya dimensi ukuran benda awal. Di sini kita klik di plus di properties. Nah, 3 axis VMC. Nah, kemudian kita klik stock setup. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ya, ini kita lakukan apa namanya itu, kita masukkan ukuran-ukurannya. Nah, supaya lebih cepat bisa kita langsung masukkan di sini tadi seperti di gambar. Ukuran panjangnya 100 mm ya. X-nya untuk sumbu Y-nya itu 60. Langsung kita masukkan di sini. X 100 bisa. Kemudian Y tadi berdasarkan gambar ini 60. Ya, ini 60. 40 tambah 10 tambah 10. Oke, 40 ya berarti. Kemudian untuk lebarnya berdasarkan gambar ini atau tebalnya ini 40 mm. Kita klik di sini ya, 40 mm. Kemudian enter ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini seperti ini ya. Ini enggak pas kalau kita lihat di atas. Jadi kotak yang tadi kita atur itu ini ya, ukuran benda awalnya itu yang kotak merah putus-putus ya. Kalau kita lihat dari arah atas seperti ini. Nah, oke. Nah, supaya ini posisi sudut ininya tepat di sini ya, tepat di sini. Nah, kita atur. Nah, ini kan tidak pas. Karena ini kalau ini kan posisi originnya di tengah-tengah ya, di titik tengah-tengah benda. Sedangkan untuk patokan 0 dari benda yang akan kita buat itu di sisi bawah ya, bawah kiri. Ini posisinya kita atur, kita kembali ke setup. Nah, supaya ini tepat ya, nah ini sudut ini tepat di titik 0 di sini, maka kita lakukan pengaturan. Oke, tadi panjang ya, untuk sumbu X itu 100. Nah, kita ketik sumbu X setengahnya ya. Nah, kita stop origin, ini setengahnya. Yaitu setengah dari 100 ke 50. Kemudian untuk sumbu Y dari sini ke sini itu tadi 60. Berarti kita buat 30. Oke, kita lakukan. Kita cek lagi ya. Nah, seperti ini. Oke. Rupanya ini ada ukuran lebarnya, kalau untuk panjangnya sudah pas, cuma untuk lebarnya ini kayaknya ada salah ketik. Oh ya, ini harusnya bukan 40 ya, sorry, ini 60. Ini kan 40 itu kan baru ini, sedangkan ini 10 tambah 20 60. Oke, ngomongnya 60 tapi diketiknya 40. Ini salah ketik ya. Oke, 60 kita lakukan. Oke, nah ini pas ya, kalau dilihat dari atas. Jadi garis merah itu menunjukkan dimensi yang tadi kita ukur ya, untuk ukuran benda awal ya, seperti ini. Jadi kotak. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini depannya dari sini, kita lihat ke sana, ini depannya. Nanti kelihatannya itu seperti ini persegi panjang. Nah ini ya. Nah, posisi nolnya atau sisi atas dari benda kerja ini merupakan atau berada di titik 0 untuk posisi Z-nya di sini, untuk gambar 2 dimensinya. Nah, kita kelihatan dari sini ya. Nah, ini sumbu X dan sumbu Z yang atas ini, atas bawah ini sumbu Z, yang mendatar ini sumbu X. Jadi ini Z positif ke atas, dari titik potong ke atas ini positif. Nah, yang ke bawah ini Z negatif. Nah, berarti garis, kalau kita lihat ya, kita hilangkan posisi originnya. Nah, ini posisi ini dari garis 2 dimensinya itu berada tepat di titik 0 ya. Kita munculkan lagi originnya, ini tepat di titik 0 Z untuk gambar 2 dimensi. Nanti kalau kita buat ke sini, nanti nilainya kita buat min ya. Nah, ini pas ya. Nah, sedangkan nanti untuk proses pemesinannya kita lakukan phasing ya, lakukan phasing.
Maka untuk melakukan phasing ini supaya dapat dikerjakan dan bendanya itu rata, ya posisi permukaannya, maka untuk penyetingan atau benda awalnya itu kita buat ukurannya lebih lebarnya atau tebalnya itu lebih panjang dari ukuran yang sebenarnya. Tadi ini dari sini ke sini 40. Nah, kita lakukan phasing, nah kita buang supaya permukaannya rata, berarti posisi benda kerja awalnya itu harus lebih dari 40. Misalkan saya akan melakukan phasing ya dengan ketebalan 1 mm. Berarti 1 mm ditambah ketebalan yang sebenarnya 40. Ya kita setting ini 41. Nah, kita buat ini 41. Atau mungkin kita langsung aja lebihannya di sini ya di Z 1 mili. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini benda awalnya, ini berarti sudah lebih panjang 1 mili atau 41 mili totalnya ya. Nah, sedangkan untuk patokan ukuran pertama itu berada di titik 0Z untuk benda kerja yang sebenarnya. Nah, ini merupakan cara penyetingan atau pengaturan dimensi dari benda kerja sebelum dilakukan pengaturan toolpad ya pada Mastercam X5. Oke, mungkin ya sampai di sini untuk pengaturan dimensi ya, dari benda awal. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat membantu.